Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di SFK Moto Channel. Ya teman-teman, kali ini saya mau cerita mengenai ban sama pelek saya. Jadi judulnya belum nyampe 2 tahun saya udah buang pelek. Nah sebenarnya perjalanan ban saya ini ya rumit. Ceritanya rumit karena pertama kali saya berkenalan sama ini bannya RFT. Bannya RFT dapat ban yang bekas. Nah, dapat ban bekas terus juga bannya beda-beda ukuran. Yang pakai sebelumnya itu nggak open lah gitu, nggak open, sehingga pertama itu sensornya nyala terus. Kenapa gitu kan, sampai akhirnya saya putuskan untuk cari ban RFT yang ukurannya bener tapi bekas. Nah ban RFT bekas itu ya nggak murah gitu, nggak nggak mudah juga dapetnya. Jadi perjalanan pertama ngurusin ban itu ya saya cari-cari ban bekas RFT. Harga-harga 400.000 lah. Zaman segitu tuh untuk ban bekas itu 400.000 karena memang barunya kan 5 juta. Nah setelah dapat ban bekas ya pakai 6 bulan, saya ngerasa sudah waktunya pengen bawa mudik, terus pengen ganti ban yang baru. Ring bawaannya itu ring 17. Nanti bisa lihat teman-teman gambarnya yang ring aslinya. OEM-nya itu ring 17. Cuma saya pengen ganti ring 18, sekalian ganti ban. Nah, di sini mulai ceritanya nih. Saya ganti ban ring 17 ke 18. Cari-cari berburu sekaligus mau ganti ban RFT yang baru. Nah, mulailah saya nyari ban ring 18 sekaligus peleknya juga ring 18. Nah ya awal-awal sih belum kepikiran untuk cari pelek sama pelek bekas sama ban baru ya. Jadi awal-awal saya tetap mikirnya pelek baru. Lihat-lihat di online dan sebagainya, saya juga kurang nanya-nanya juga sih. Lihat-lihat di online itu kayaknya udah banyak merek-merek yang murah-murah tuh. Nah, jadi mulai saya berburu HSR ring 18 untuk BMW. Ceritanya kemudian dapat, dan nah itu lumayan tuh. Karena pelek aslinya saya nggak pakai, itu bannya juga baru semua. Ya satu setnya itu untuk peleknya aja bisa sampai 8 jutaan waktu itu ya. Terus bannya RFT satunya bisa 3,5 juta, udah 14 juta untuk bannya saja. Saat itu saya pikir sih segala sesuatunya baik-baik saja. Saya pikir segala sesuatunya baik-baik saja, berjalan dengan lancar. Nah ternyata ya pelek saya itu hanya bertahan 1 tahun 5 bulan. Waktu itu saya ganti November 2019, nah dia itu April 2021 udah pecah. Jadi nggak bertahan lama mungkin karena memang profilnya kan tipis ban saya ya gitu. Tapi yang jelas ya saya udah nggak berani pakai lagi, udah nggak berani pakai ala-ala ya apa ya yang KW-KW gitu. Nah waktu itu saya belinya HSR. Ini saya nggak jelek-jelekin brand ya, maksudnya kalau misalnya ban-ban untuk mobil Jepang gitu ya mungkin standar dan banyak ukuran
itu mungkin baik-baik saja sih ya. Cuma kalau yang untuk Eropa, jadi ceritanya untuk yang mobil Eropa itu nggak bisa plek banget itu ke peleknya itu, ke asnya itu. Beda mungkin sama mobil Jepang yang banyak di pasaran, banyak demand-nya juga banyak, sehingga berbagai model itu pasti plek sama mobil-mobil Jepang. Nah kalau yang mobil Eropa terus terang itu waktu beli itu ya pakai gerinda-gerinda dulu itu peleknya. Dan ternyata, nah waktu pelek saya itu pecah, itu sampai, bukan pecah ya, retak gitu. Bisa dilihat gambarnya di ini, dokumentasi saya. Waktu pelek saya itu retak, itu tuh sampai nggak bisa dilepas. Jadi dia itu lengket nih. Ini sampai lengket nih. Saya ke tukang tambal ban itu sampai 3 tempat, termasuk ke 3S-nya Bridgestone. 3S-nya Bridgestone itu yang alatnya itu luar biasa lengkap. Buka ini bisa, tapi ini nggak bisa lepas. Ini tuh ditarik, kayak gimana tuh nggak mau lepas. Dan pelek HSR itu yang udah retak itu bisanya lepas di BMW. Jadi saya ke BMW untuk ngelepas ini karena ke HSR-nya nyerah, ke 3S Bridgestone-nya itu nyerah, sama tambal ban mana itu dia udah nyerah, nggak bisa ngelepas. Saya juga heran kok bisa lengket gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ini antara pelek dengan asnya ini mungkin udah nggak bulat ya. Jadi oval dan sebagainya, sehingga mungkin ada yang gigit gitu, nggak bisa lepas. Dan itu bisa lepasnya di BMW, di apa namanya itu, tunas BMW. Ya, saya waktu itu minta tolong sana untuk lepas. Ketika dilepas sana lah baru ketahuan tuh, sampai seperti ini nih. Ini kalau mau lihat baut itu sampai kayak gini nih. Melintir nggak karuan nih, sampai udah nggak imbang lagi nih. Bahkan ketika dibuka itu sampai putus. Ini patahannya mana nih? Saya simpen nih. Ini patahannya. Sampai putus nih. Ya. Jadi setelah ngelihat kejadian gitu, saya benar-benar berkesimpulan nggak berani pakai yang nggak ori. Saya benar-benar berkesimpulan nggak berani pakai yang nggak ori. Jadi saya harus kembali lagi ke ori. Masalahnya ban saya masih ring 18. Jadi mau nggak mau saya akhirnya berburu pelek bekas yang ring 18. Nah kalau ring 18 pasti bawaannya seri 5 kalau tahun yang sama dengan saya dan sebagainya. Karena kalau seri 3 bawaannya pasti ring 17. Jadi dari situ saya benar-benar nggak berani pakai non ori, kemudian berburu yang ori. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita beli pelek bekas yang BMW itu ya harganya ya, apalagi kalau ring 18 ya, itu ya 10 jutaan lebih, 10 juta, 12 juta, sampai 15 juta itu nawarin. Ya satu set ya. Kalau yang ring 17 mah 7,5 atau 8 juta. Kenapa? Kok mahal banget ya satu setnya ya? Ya karena memang barunya 65 juta. Jadi kalau teman-teman nyari velg BMW yang ori ke tunas BMW atau ke Astra gitu, itu 65 juta itu satu set. Ya, kalau yang udah karbon-karbon ya udah 105 sampai 150 juta. Jadi bekasnya makanya masih sangat mahal, 10 juta, 12 juta, bahkan sampai 15 juta tergantung serinya ya. Saya juga nggak hafal ini seri apa. Gitu, karena macam-macam ya. Itu mana yang disukai gitu. Nah, jadi saya itu udah buang peleknya, HSR-nya itu ya seharga 8,5 juta kalau nggak salah. Ada bornya situ tuh. 8,5 juta dan harus beli yang pelek gantinya. Ini kalau nggak salah saya
dapatnya berapa ya, 11 juta lebih kurang lah, kalau nggak salah 11 juta kurang. Ada foto-fotonya waktu ini, cari online lah di AGS itu banyak, pasti di OLX ada ketemu. Teman-teman pasti kalau nyari pelek-pelek Eropa dia banyak stok ya. Nah karena masangnya susah, itu masangnya susah, ngelepasnya susah, ban RFT itu ngelepasnya susah, masangnya susah. Jadi saya nggak ada ide untuk masang sendiri, nggak ada. Pokoknya kalau udah RFT bawa ke tukang ban, dari mulai ngelepas sampai pasang lagi. Itu aja mereka punya impact atau kompresor yang gede, bisa pasang jelek-jelek itu udah bagus. Kalau nggak dengan perjuangan, sebenarnya ini masangnya aja udah perjuangan. Bisa seharian itu cuma buat ngelepas. Ya, ada saya beberapa videonya, nanti teman-teman bisa ngelihat. Jadi memang teman-teman, saya ngerasa ya ini pasangannya harus yang original karena bannya tipis, dan saya bawa ini ya kenceng, dan juga kayaknya sih kejadiannya karena beberapa kali saya pakai mudik, tol itu udah ada lubang-lubang, hajar lubang, jedek gitu udah tanda-tanda nih gitu. Nah gejalanya itu ban ini kok kempes terus, udah kita pompa kempes lagi, dipompa lagi kempes lagi, dipompa lagi kempes lagi. Dicariin bocornya bannya itu nggak ada yang bocor. Nah, udah pasti tersangkanya pelek. Nah kita mau cek itu tersangkanya pelek bener apa nggak bisa dilepas kemana-mana, nggak sanggup ngelepas, itu lengket gitu. Akhirnya ke BMW bisa lepas, dan ternyata peleknya itu udah retak. Wah udah pasti bocor lah, namanya retak pasti bocor, nggak bisa enggak. Dan itu sebenarnya ditawarin sama HSR-nya untuk repair. Tapi kalau di repair kan ya udah nggak yakin bahwa ini aman gitu. Apalagi bautnya aja, jadi dia itu udah nggak gigit dan mungkin nggak knocking. Jadi saya nggak yakin bahwa ini memang pasangannya plek gitu. Kecuali mobil Jepang, kalau mobil Jepang mungkin ya plek gitu ya. Mobil Jepang, nah ini memang nggak jodoh. Kalau nggak jodoh, dia bautnya itu bekerja keras untuk nempelin peleknya ini, dan dia juga loadnya nggak bisa juga untuk beban berat gitu ya. Jadi ada kecepatan tinggi, kena lubang, wis nggak berani saya, akhirnya ganti dan terpaksa dibuang. Itu pelek bekas saya itu cuma dihargai 1 juta. Ditawarin dilas kan, wah ya nggak berani lah saya. Tawarin dilas saya nggak berani, karena khawatirin nanti pecah di jalan malah ribet saya. Udah jalanan jelek, kalau pengen mudik juga nggak ini, ya akhirnya udahlah, apa boleh buat, terpaksa saya buang dan saya beli lagi. Ya jadi begitu teman-teman, saya nggak berani pakai pelek kalau udah repairan, apalagi udah jelas jalanan jelek. Saya juga lebih menyukai ini di kecepatan tinggi, nggak cuma pelan-pelan. Pecah ambiar di jalan ya malah ribet lah ya. Dan peleknya itu kesimpulannya ya cuma bertahan 1 tahun 5 bulan, dan ya saya nggak rekomendasi sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai HSR aman ya nggak apa-apa. Mungkin memang plek ya, bisa plek itu jodohnya, dan juga teman-teman nggak untuk perjalanan jauh ya it's okay. Saya juga nggak rekomendasi, nggak melarang dan sebagainya ya. Tapi ya kalau saya lebih aman balik lagi ke pelek orinya meskipun bekas, dan harganya 11 juta. Tapi it's okay lah, namanya hobi apa boleh buat, terus nggak bisa berbuat lain toh saya nggak ada pilihan lain kecuali seperti itu. Pilihan lainnya saya pakai pelek saya yang lama, cuma saya harus ganti ban lagi. Bannya balik lagi ke ring 17 nih. Karena ban yang ring 17 sebelumnya udah saya lepas, saya buang karena nggak ada tempat juga. Yang saya simpan pelek orinya saja. Nah, pelek orinya jadi ban cadangan. So, begitu ceritanya untuk buang pelek kali ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya, bagaimana retaknya dan sebagainya. Cuma sebenarnya kalau tahu perjalanan aslinya, karena saya waktu itu belum ngevlog, itu satu kali mau nyopot pelek aja itu bisa jadi satu konten itu. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, pas akhirnya di sini nyari peleknya itu bisa berkonten-konten sebenarnya. Cuma saya nggak bisa
merangkumnya dalam satu konten. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa ngambil manfaat dari penjelasan saya ini. So, jadi teman-teman bisa memutuskan, yang mungkin lagi pengen ganti pelek bisa mempertimbangkan, yang pengen ganti ban juga bisa mempertimbangkan gitu. Ya kalau profilnya harus bagaimana, ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau tipis itu ganteng gitu, sporty ganteng gitu. Cuma ada resikonya. Resikonya yaitu pelekmu kelebihan beban. Apalagi kan karena sedan dia jarak main shockbreakernya kan pendek ya, pasti jedak gitu. Kalau yang ini mobil keluarga lebih panjang tuh jarak mainnya. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik like, share, dan komentarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.